Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dery Saetian dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPJJ UT Bogor. Kali ini saya akan membahas tugas 3 ya, tugas 3 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Yang dimana tugas kuliah ini kita akan memsimulasikan sebuah jaringan ya, menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, dalam tugas tutorial ini ada 4 buah soal ya. Nih, yang pertama, buatkanlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, kita buka Cisco-nya ya. Nah, oke, ada loading, kita tunggu. Nah, Cisco. Oke, tadi ada 4 komputer ya, kita tambahkan di sini. End devices, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Kita rapihin di sini biar gampang. Saya rapihin. Nah, lalu kita tambahkan switch di sini, switch. Nah, langsung kita tambahkan RJ45 ceritanya dengan metode strike ya. Ya, intinya simulasi LAN aja ini. Oke, sambungin semua ke port 3. Oke, port 4. Nah, ini udah tersambung. Nah, bagaimana kita agar si PC 1 dengan PC yang lainnya saling terkoneksi satu sama lain? Maka setiap PC ini kita harus memberikan masing-masing satu IP ya. Nah, kita klik desktop, IP configuration. Nah, karena setiap IP default itu, terutama IP gateway ya, standar defaultnya itu kan pasti 192.168.1.1. Nah, ceritanya kita menggunakan gateway tersebut. Namun di sini IP awal berarti 192.168.1.2. Nah, ini untuk CPC 0. Untuk subnet mesh-nya otomatis saja dengan klik tab. Nah, nanti muncul 255.255.255.0. Dan ini dilakukan dengan hal yang sama ya dengan PC berikutnya, dengan mengganti ekornya aja. 3. Oke, close. Titik 4. Oke, close. Desktop IP 92.168.5. Oke, ini udah. Ini 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mengetesnya kita akan menjalankan sebuah terminal ya, command prompt di sini. Maka kita akan ketik ping. Misal kita mau remote ke PC yang kedua tadi ya, PC 1. Berarti IP-nya 192.168.1.3. Nah, ini sudah terhubung ya. Ciri-ciri terhubung biasanya seperti ini, TTL 128, time 1ms, reply from IP PC 1-nya tadi, dan di sini send 4, receive 4, dan loss 0%. Nah, untuk mengecek PC yang ketiga tadi kita ganti angkanya di sini jadi 4. Ini sudah terhubung. Dan yang terakhir PC yang keempat ya, atau PC IP-nya dengan yang keempat ya, PC 3. Nah, ini udah terhubung.
Nah, ini nomor 1 ya. Ini nomor 1, dan yang nomor 2 itu buatkanlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Oke. Maka kita akan menambahkan satu buah server di sini. Nah, contoh aja di sini aja deh. Lalu kita masukkan kabel RJ45-nya ke sini. Sembarang ya, tapi saya ingin berurutan di sini portnya. Di sini saya masukkan ke port 5, lalu kita masuk desktop IP 192.168 berapa ya? 10 misalnya. 10. Oke. Nah, di sini kita akan mengaktifkan di HTTP-nya. Nah, ini udah menyala, maka kita sebagai patokan dia work apa enggak, kita ganti di sini. Terhubung. Oh, gantinya sini aja biar kelihatan gede. Terhubung berhasil. Oke, kita save. Yes, overwrite. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita akan pengujian langsung ya. Nah, ini udah, maka kita akan membuka dari sini, bisa PC1, desktop, browser. Oke, kita tunggu, agak lemot emang. Buka tadi berapa? 192.168.1.10. Nah, ini sudah berhasil terhubung ya ke server HTTP gitu. Oke, kita stop, kita keluarkan. Nah, yang berikutnya, buatkanlah satu buah server DNS dengan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan server lagi dengan namanya server DNS. Di sini aja ganti server DNS. Nah, ini server HTTP. Nah, kita sambungkan di sini dengan menggunakan kabel RJ45 kayak tadi. Oke, kita colokkan ini. Kita konfigurasi IP-nya desktop 2.168.1. Berapa ya? Bisa 20 deh. Nah, 20. Oke, ini udah. Nah, di services kita klik DNS. Kita masukkan alamat webnya ya. Saya contoh di sini deri.com dengan IP address, masukkan IP address server tadi ya, 92.168.1.10. dan lalu kita add. Nah, ini jangan lupa di on kan. Nah, on kan ini DNS-nya. Nah, ini udah kita add lagi. Oke, ini udah nyala ya. Nah, berikutnya kita akan mengkonfigurasi masing-masing komputer tersebut dengan menambahkan DNS server tadi 2.168.1.20. Oke, yang berikutnya nah, 92.168.1.20. Ini 168.1.20. Close lagi deh. Di 92.168.1.20. Oke, ini udah selesai ya. Nah, maka kita akan buka nih misalkan di PC0, kita buka web browsernya. Tadi alamat DNS-nya atau alamat webnya tadi kita udah bikin ya dengan nama deri.com. Go. Nah, ini sudah connect ya teman-teman. Ini PC0 connect. Kita coba di PC yang lain ya. PC3 langsung bisa. Close.
agak lama. Tunggu, kita masukkan lagi daily.com. Tuh. Nah, ini sudah terhubung. Ini soal nomor 3. Nah, untuk berikutnya soal nomor 4 sebetulnya saya udah bikin ya save-nya dari soal nomor 4 ini, karena kalau misalkan kita bikin lagi ini agak memakan waktu ya. Tapi sini saya akan menjelaskan pada nomor 4 ini. Kita buka dulu deh. Ini kita no. Nah, ini kita buka. Oke. Nah, ini yang udah saya buat ya, sesuai dengan di langkah-langkah yang ini ya. Pin dari komputer, PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Ping dari komputer PC 1 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Buka web browser akses ilkom dari PC 1, pastikan alamat ilkom.com harus terbuka, dan buka web browser akses pendilkom dari PC 0, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Nah, saya di sini akan menjelaskan step by stepnya ya. Yang pertama tuh kita harus buat ini dulu ya sebelum ke atas tuh. Jadi si PC 1 tuh kita harus terhubung ke ini dulu ya. Kan ini ada server pt pendilkom.com dengan di sini saya contoh IP-nya 192.168.40.2, dihubungkan ke switch lalu ke PC ini ya. PC 1 dengan IP 192.168.40.1. Kita lihat di sini ya, IP configuration. Nah, ini. Ini kenapa ini gateway-nya ada 40.3 ini di router ya. Di router. Nah, kita akan tes ya ke Pendilkom dulu, misalnya kita tes, kita buka tes web Pendilkom dulu. Ini alamat Pendilkom Go. Ini agak lama ya. Nah, ini terhubung ya ke si pendilkom.com yang ini. Sudah terhubung. Nah, di sini nomor 1 ping dari komputer 1 ke PC 0 ke PC 1. PC 0 kan di atas ya. Nih, kan ini tadi ini ke ini sudah terhubung. Maka ini kita akan tes ya ke IP PC 0 ke misalkan ke ini yang dekat ya. pt.ilkom.com, kita buka di sini desktop web browser sebelum mulai ke soal nomor 1 ya, karena kalau misalkan kita udah bikin dari apa namanya walah not responding, kita tunggu dulu deh. Nah kita buka ilkom.com ilkom.com ya, ilkom.com. Nah, ini udah terhubung ya. Kalau misalkan kita di sini di komputer komputer PC 1 ke ini terhubung, PC 0 ke ini terhubung, dan lain servernya terhubung dengan ini ke switch yang ini, maka kita sambungkan dengan router ini ya. Nih sebagai contoh kita lihat ya routernya nih. Ini agak lemot. Nah, kita buka. Nah, config ya. Nih. Kita gabungkan di sini. Nah, tadi ada 40.3 ini gateway-nya ya. Tadi gateway dari si yang bagian bawah nih, si PC1 ini ya. Kan ini ada 40.1, 40.2. Nah, di si router ini kita tambahkan gateway-nya jadi 192.168.40.3. Nah, yang port kedua yang atas, nah
ini kan 50 ya. Nah, tuh 50. Jadi di sini ada 50.1, 50.2, 50.3 dan 50.4. Nih, persentase 1. Ini si gateway-nya ini. Gitu. Nah, kita akan tes ya. Ping dari komputer PC0 ke PC1. Ini PC0 kita di atas. Kita buka terminal atau command prompt deh. Nah, ping IP PC1 saya di sini setnya 40.1 ya. Nah, kita akan mulai 192.168.10.1. Oh, lupa deh, harus pakai ping dulu. Nah, oke, sudah terhubung karena tadi udah dikonekkan ke router ya. Nah, yang kedua ping PC1 ke PC0. Oke, gini kita close dulu ya. Close ping PC1 ke PC0. Close dulu. Titik berapa? PC 050 ya. 10.1. Nah, ini udah terhubung karena tadi sudah dikonfigurasikan ke router 0. Ini agak krusial ya. Ini ada hal kecil, kalau misalkan kita nggak aktifkannya itu nggak bakal berfungsi, yang dimana di sini port status ini harus kondisi on. Karena biasanya kalau kita bikin awal ini posisinya pasti off. Jangan lupa ini di on kan dulu ya teman-teman, baru kita bisa mengaksesnya ke saling terkoneksi gitu. Nah, ini udah terhubung. Oke, kita close saja, tutup. Nah, ini buka web browser akses ilkom.com dari PC1. Nih, kita buka ya. Ini agak loading memang. Agak berat. Oke, kita ketik di sini ilkom.com go. Nah, ini sudah terhubung ya. Nah, yang dimana ilkom.com ini dia ada di bagian atas ya dengan IP 50.2. Oke, ini terbuka ya. Nah, sekarang kita buka pendelkom.com dari PC0. Nah, mana tadi web? Nah, itu. Oke, loading sini agak berat. Ayo dong. Nah, kita buka pendelkom.com ya. Nih, kita buka pendelkom.com go. Nah, ini sudah terbuka di sini ya. Nih, yang dimana si pendelkom ini dia menggunakan IP 192.168.40.2. Kalau ilkom pasti fungsi dia ya. .com. Nah, itu pasti fungsi dia. Karena template-nya sama, jadi nggak ada perubahannya. Tapi ini jalan, aslinya jalan ini. Karena tadi kan sebelum kita seberang ke sini, kita pastiin dulu si ini ke ini nyambung, si ini ke sini nyambung, baru kita masukkan ke router gitu. Oke ya. Baik teman-teman, terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.